Baik, silakan isi presensi baik di chat room maupun di Google Classroom. Yang sudah datang, silakan presensi. Baik, untuk anak-anakku yang sudah hadir, apakah mengalami kendala ketika latihan di Khan Academy? Enggak, Pak. Enggak. Tapi kenapa kok banyak yang enggak mengerjakan? Ada kendala apakah? Ada yang mau menyampaikan kendalanya? Baik, kita mulai ya. Nah, jika nggak ada kesulitan, apinya lagi ngajar ya. Main di belakang dulu. Ya, Mbak, main di belakang. Baru 24 yang hadir, ya. Perwakilan masing-masing kelas sudah ada. Berarti informasi tidak ada masalah. Ya. Presensi sudah ada di Classroom maupun di Google Classroom ya. Oke. Baik, kita mulai. Mohon izin share screen. Kita hari ini akan belajar tentang ya. 12.3 sudah lengkap 35 orang. 12.4 masih ada 1 orang yang belum masuk. Ya. Ada 1 siswa yang belum masuk, yaitu dengan nomor induk 19279. Ya. Jika tidak salah, atas nama untuk 12.3 sudah masuk semua. Al-Saiklil Fatia Salsabila, apakah hadir? Oke, belum hadir ya. Untuk teman-temannya bagaimana? Alsa itu aktif atau tidak? Halo? Ada orangkah di dalam sini? Atau memang nggak ada? Ini ada foto-fotonya, tetapi kok nggak ada suara ya? Padahal sudah 30 orang. Halo, ada yang teman dekatnya Iklil? Silakan angkat tangan. Oke, baik. Jika tidak ada yang mau jawab juga tidak apa-apa. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, kita nanti akan ada 3 topik yang akan kita bahas. Ya. Yang pertama, kemarin kita sudah
perkalian skalar dan penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang adalah kombinasi operasi vektor. Ya. Baik ya. Akan saya tugaskan dulu. Kemarin di 12.5 dan di kelas 10.5 dan 6 sudah, sekarang 10.3 dan 4 akan saya tugaskan. Batas waktunya hari Jumat, ya. Oke. Saya akan tugaskan. Oke. Latihannya hanya 4 soal, ya, dan itu bisa diulang, ya, bisa diulang hingga tuntas, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan apa yang dimaksud dengan kombinasi operasi vektor. Nah, kombinasi operasi vektor itu seperti yang tampil dalam layar, ya. Ada perkalian skalar dengan vektor, ada penjumlahan, dan nanti juga akan ada perkalian. Oke. Sebentar, saya lagi menunggu teman saya. Si Epic Pen. Supaya Pak Bambang bebas coret-coret di layar. Oke. Di sini dituliskan 2 kali vektor U. Vektor U-nya adalah min 8, 2. Ini vektor U. Ditambah 3 kali vektor W, 6, 1. Nah, dari sini untuk yang pertama kita peroleh 2 kali vektor min 8, 2 akan diperoleh negatif 16 sama 4. Plus 3 kali 6, 1 berarti 18, 3. Oke. Sama dengan berapa? Ketika penjumlahan vektor, maka elemen yang bersesuaian ditambahkan, yaitu negatif 16 ditambah 18, 4 ditambah 3. Sehingga diperoleh vektor 27. Oke. Apakah setuju dengan jawaban ini? Setuju. Setuju, oke. Baik, kita coba jawab di sini ya. 2, yang di sini adalah 7. Oke, kita cek. Nah, seperti ini. Oke, silakan yang mau dokumentasi sebelum saya lanjutkan soal berikutnya. Saya kasih hitungan sampai 3. 1, 2, 3. Lanjut ya. Baik, kita masuk ke soal nomor 2. Ya. Jika jawaban benar, kita nanti akan mendapatkan titik hijau. Jika salah, nanti akan tidak mendapatkan titik hijau. Ya. Oke. Baik, yang kedua, negatif 2W, negatif 2 kalikan vektor W yang di bawah ya, min 6, 2, dikurangi 3 kali vektor U, 5, negatif 4. Berarti sama dengan berapa ini? Ya, berapa? 12 negatif 4 dikurangi negatif 15. Oh, dikurangi 15 ya. Mohon maaf. Oke. Dikurangi 15 sama negatif 12. Oke, berarti sama dengan berapa ini? 12 dikurangi 15.
negatif 4 ditambah 12. Sampai sini ada pertanyaan? Sama dengan berapa di sini? Negatif 3, 8. Oke. Baik, kita cek. Negatif 3 dan 8. Oke. Cek. Alhamdulillah benar. Silakan didokumentasi. 1, 2, 3. Cukup ya. Nah, sekarang silakan ketikkan jawaban di chat ya untuk soal nomor 3. Ya. Waktunya 1 menit ya. Dari cara jawabnya nanti 3 A spasi B seperti ini ya. Oke, waktunya hanya 1 menit. Kita mulai. Silakan ketikkan di chat jawabannya. Belum ada yang jawab? Tinggal 14 detik lagi. Oke, alhamdulillah sudah ada. Oke, waktu habis. Oke, yuk kita bahas ya. Baik, kita bahas. Oke, stop dulu chatnya, perhatikan. Oke, perhatikan. Nomor 3 adalah negatif 3 dikalikan vektor W, negatif 2, negatif 2, ditambah 2 kali vektor U, negatif 2, negatif 6. Berarti sama dengan 6 plus min 4 min 12. Sehingga hasilnya sama dengan 2 negatif 6. Oke. Apakah benar semua chatnya? Oke, benar semua ya. Bagus sekali. Nah, ada yang satu yang belum tepat. Ya. Tapi sebagian besar sudah benar. Oke. Oke. Berarti kita cek jawabannya 2 dan negatif 6. Oke, ya? Oke, benar ya. Yuk, sekarang soal yang keempat. Silakan, waktunya 1 menit. Silakan.
Oke, sudah ada yang jawab? Oke, waktunya sudah habis. Oke, saya tunggu. Silakan diketikkan. Cukup ya. Oke, cukup. Kita bahas ya. Oke. Sudah cukup. Yang barusan bergabung silakan ketik hadir. Ya. Di sini 2U 2 vektor U dikurangi 8 vektor W. Berarti sama dengan 2 kali vektor U, berarti yang atas, negatif 1, negatif 7. Ya, dikurangi 8 dikalikan vektor W, 1, negatif 1. Oke, sama dengan berapa? Negatif 2, negatif 14, dikurangi 8, negatif 8. Ya, berarti sama dengan negatif 2 dikurang 8, negatif 14 ditambah 8. Hasilnya adalah negatif 10 sama negatif 6. Oke, kita cek jawaban di chat room. Oke, negatif 10, negatif 6. Ya, benar. Lydia benar, Citra benar, Wanda benar, Safira benar, Novia benar, Akila benar, Adani benar, Latifah benar, Triputra benar, Naila benar, Aulia benar, Andika benar, Dea benar, Dava benar, Nur Alifia benar, Tadita benar, Akmal benar, Balkis benar, Citra Dewi benar. Nah, Ivanda Yuniar kelihatannya kurang teliti. Akmal juga tidak tepat ya. Akmal, Iqbal sama Ivanda yang belum tepat. Bukan berarti jawabannya Pak Bambang tepat ya. Oleh bisa jadi nanti Akmal sama Ivanda yang benar. Mari kita cek. Ya. Mari kita cek, kita masukkan ke aplikasi. Oke. Negatif 10 sama negatif 6. Oke, apakah benar? Alhamdulillah benar. Ya. Nah, bukan karena di sini karena paling banyak jawab ini maka itu yang benar, bukan. Karena itu kegiatan aplikasi ini tidak mengikuti demokrasi ya. Oke. Kita lanjutkan materinya. Materi selanjutnya yaitu vektor satuan. Ya, ini juga kuisnya juga ditugaskan. Oke, sudah sesuai tanggal 12 hari Jumat ya tugasnya. Saya tugaskan, oke. Tetapi untuk kuisnya enggak saya contohkan kerjakan. Oke. Oke, sekarang adalah vektor satuan. Apa sih yang dinamakan dengan vektor satuan? Vektor satuan itu adalah vektor yang memiliki besaran 1. Itu vektor satuan. Oke, mari kita coba.
Bagaimana caranya menentukan vektor satuan? Kalau di sini ada tanda kalkulator, maka kita boleh menggunakan kalkulator dan nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara menggunakan kalkulator. Ya, jadi pembelajarannya Pak Bambang tidak mengharamkan menggunakan kalkulator. Ya boleh, menggunakan komputer boleh, menggunakan apapun boleh. Tujuannya adalah karena kita bukan digunakan untuk menggantikan fungsi daripada alat hitung, tetapi lebih dari itu, yaitu kita nanti yang menggunakan alat hitung itu untuk menyelesaikan berbagai masalah. Seperti itu tujuannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita punya vektor V itu adalah negatif 8 sama negatif 6. Tadi vektor satuan adalah vektor yang memiliki besaran 1. Apakah besaran vektor V sama dengan 1? Mari kita cek. Ya, negatif 8 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat. Berarti sama dengan berapa ini? 64 ditambah 36 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Oke ya. Nah, vektor ini memiliki besaran 10. Supaya nanti besarannya 1, berarti kita bagi dengan 10 dikalikan 10. Jadi vektor satuan V itu sama dengan seperbesaran V dikalikan vektor V. Kenapa kok seperbesaran? Iya, karena V-nya sendiri memiliki besaran V supaya sama dengan 1. Ketika nanti ditanya besaran E, adalah besaran V dibagi besaran V, sehingga sama dengan 1. Itu di sana. Baik, 1/10 ya, dikalikan negatif 8, negatif 6. Nah, berarti sama dengan berapa? Negatif 4/5, negatif 3/5. Mari kita cari jawabannya. Ada enggak di sini? Yang A? Benar? Kita cek. Iya, Pak. Yang A. Kita cek jawaban yang lain. Di sini ada keterangan pilih satu jawaban benar ya. Sudah. Nah, yang lain. Oke. Dan ada yang benar A ya. Oke, kita cek. Nah, alhamdulillah benar. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan didokumentasi. Saya hitung hingga 3. 1, 2, 3. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, sekarang pilihan jawab apa? Nggak ada pilihan jawaban, adanya adalah isian singkat. Oke. Kita ketahui bahwa vektor V sama dengan 1 negatif 2 gitu ya. Besaran V sama dengan akar 1 kuadrat plus negatif 2 kuadrat. Berarti sama dengan akar 1 plus 4 sama dengan akar 5. Berarti vektor satuannya dari V sama dengan apa? 1/5 dikalikan 1 negatif 2. Berarti jawabannya berapa? Nah, ini gimana cara jawabnya? Nih perhatikan anak-anakku. Nah, di sini yang komponen X adalah 1/1 per. Nah, bentuk per akar 5. Ya. Terus yang di sini adalah negatif 2 per
akar 5. Nah, seperti ini. Nah, seperti inilah anak-anakku semua. Pak Bambang masih belum mampu, sehingga nanti jawabannya bisa akurat gitu. Oke, kita cek benar atau salah. Alhamdulillah benar. Ya. Nah, silakan didokumentasi hitungan 3 ya. Untuk unit vektor, Pak Bambang nanti akan mandu hingga nomor 3 dan nomor 4 yang nanti anak-anakku menjawab. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Oke, sekarang yang ketiga. Oke, ini soalnya pilihan ganda. Karena soalnya pilihan ganda, oke, silakan dijawab. Ini nomor 3. Oke, karena tadi sudah ada contohnya. Monggo silakan, waktunya 1 menit. Sebelum saya geser ke bawah, ya. Atau saya geser. Tapi jawabannya masih sama, nggak kelihatan semua. Udah dijawab dulu. Untuk tugas mandiri terstrukturnya, Pak Bambang nanti akan memberikan laporan mingguan ya. Laporan mingguan, di mana nanti jadi kerjaannya yang sudah lewat pun masih bisa dikerjakan. Ya, tidak ada yang nggak bisa. Ada yang mau disampaikan sekarang? Oke, jawaban sudah ditulis ya. Oke, sekarang saya tambah lagi waktu 1 menit untuk memilih jawaban ya, sampai diajarkan ya. Oke, silakan ketik di chat jawabannya. Oh, semua memilih C. Apakah benar C? Hati-hati. Kalau dalam demokrasi, suara terbanyak adalah yang menang. Tapi kalau dalam matematik, belum tentu. Oke, kelihatannya sudah yang tidak ada yang meskipun waktu masih tersedia 5 detik, 3 detik ya. Oke, sudah habis. Stop ya. Yuk dibahas. Baik, di sini vektor V sama dengan negatif 2, negatif 2. Ya, besaran vektor V berarti sama dengan berapa? Akar negatif 2 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Sama dengan akar 4 tambah 4 sama dengan akar 8. Atau juga sama dengan 2 akar 2. Baik, berarti vektor satuan V sama dengan 1/2 akar 2 dikalikan negatif 2, negatif 2. Atau sama dengan 1/akar 2, negatif 1, negatif 1. Oke, kita pilih jawabannya yang jelas. Nomor yang A ini
tidak benar, yang B juga tidak benar, yang C negatif 2 per akar 8. Oke, benar. Jawabannya adalah C. Oke, benar. Oke. Yuk, silakan didokumentasi buat yang pengen mengamankan jawaban. 1, 2, 3. Oke. Yuk lanjut soal yang keempat daripada vektor satuan. Oke, silakan dijawab. Ini jadi juga contohnya juga sudah. Ya. Nomor 4. Ya. Untuk akarnya bisa diketik akar. Di HP sudah ada ketikan akar atau ditulis akar misalkan. Misalkan 4 akar 3 misalkan. Atau 4. Nah. Loh, kok ada yang jawaban C? Ini isian singkat. Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Sudah 2 topik. Waktunya belum tak setting ya. Oke, enggak apa-apa. Oke, 1 menit aja ya. Karena sudah kelewatan. Oke. Belum ada jawaban, sudah tinggal 25 detik lagi. Oke, sudah mulai ada jawaban. Oke. Baru 1. Iya, sudah habis. Yuk dibahas. Oke. Vektor V sama dengan 89. Jadi besaran V sama dengan akar 8 kuadrat plus 9 kuadrat. Sama dengan akar 64 ditambah 81. Berarti sama dengan 145 ya. Akar 145 kalau nggak salah. Akar 145 kalau dibagi 9 dapat berapa? Berapa? 3 akar 145 itu berarti 9 dikalikan oh nggak bisa ya, nggak bisa. Oke, berarti tetap akar 145 ya. Baik, kita jawab. Berarti jawabannya adalah 8 dibagi akar 145. Yang sebelah adalah 9 dibagi akar 145. Oke, mari kita cek. Alhamdulillah benar. Iya. Oke, silakan didokumentasi
Waktunya masih sama, 3 kali hitungan. 1, 2, 3. Oke, sudah dua topik. Ini tadi sudah ditugaskan kan ya? Oh, sudah, oke. Dan oke. Ada yang mau disampaikan? Silakan minum-minum dulu. Saya kasih waktu. Kalau mau ada yang mau ke belakang, silakan. Waktunya 3 menit ya. Silakan. Sebelum saya masuk ke arah dari vektor. Ya. Arah dari vektor atau sudut dari vektor. Yuk, silakan melemaskan badan. Ya. Alhamdulillah 50 orang yang hadir, 49 ya yang hadir. Sombongkan diri. Ya kalau punya bobo yang aneh, padahal dia bobo sendiri. Yuk, silakan nyalakan kameranya. Saya ambil gambar. Hitungan 10 akan saya print screen ya. Berapapun jumlah kamera yang dinyalakan, Pak Bambang tidak mempermasalahkannya. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih buat 6 orang yang sudah membuka kameranya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan topik yang terakhir ya, karena kemarin di kelas 10.3 dan 10.4 hanya sampai topik 3 dari 4 topik yang direncanakan. Maka yang sekarang pun akan sama ya, karena berangkatnya sama-sama. Oke. Mengenai arah daripada vektor. Oke, sudah ditugaskan. Oke, yuk kita bahas bagaimana sih cara menentukan arah dari vektor. Baik, kita miliki vektor ini. Sebentar, saya geser dulu supaya kelihatan. Oke. Vektor U dalam menentukan arah, maka kita harus bisa menentukan komponen X-nya. Komponen X-nya sama dengan 5 ya. Komponen Y-nya sama dengan 3. Baik. Kalau begitu, di sini akan ada gambar koordinat ya. Jadi di sini soal ini boleh menggunakan kalkulator. Sekarang nanti akan saya gunakan karena untuk menghitung sudut ini tidak bisa kalau nggak pakai kalkulator. Kalau kuadrat nanti tadi masih bisa ya. Ini saya kenalkan anak-anakku. Ini 0 derajat sampai 90. Ini namanya kuadran 1. Di mana X-nya positif, Y-nya juga positif.
90 derajat sampai 180 namanya kuadran 2, di mana Y-nya positif, X-nya negatif. Nah, pada kasus ini, komponen X-nya positif, komponen Y-nya positif. Berarti gambar vektornya seperti ini. Ya, di mana di sini komponen ini adalah vektor U, komponen X-nya sama dengan 5, yang di sini 5, yang di sini 3. Oke. Nah, arahnya itu adalah sudutnya ini, namanya arah theta. Oke. Berdasarkan perbandingan trigonometri gitu ya. Tangen theta, ini saya perjelas di sini ya gambarnya. Oke, theta di sininya 5, di sininya 3. Oke. Tangen theta itu sama dengan 3/5. Berarti kalau nyari tetanya gimana? Sama dengan arcus. Arcus tangen atau inverse tangen dari 3/5. Untuk kalkulator ini untuk inverse tangen dinotasikan tangen pangkat negatif 1. Ya. Ini bacanya arcus tangen ya. Nah, coba perhatikan. Saya tulis dulu ya hasilnya. Bagaimana cara menentukannya? Nih. Arcus tangen 3 dibagi 5 tutup kurung ya. Oke, sama dengan berapa? Nah, di situ terlihat jelas bahwa 30,96375 ini aja juga. Udah ya. Saya sembunyikan kalkulatornya. Perhatikan di sini. Find the direction angle of vector U. Temukan arah atau sudut dari vektor U. Enter your answer as an angle in degrees. Masukkan jawaban Anda dalam satuan derajat. Between 0 degrees and 360 degrees round to the nearest 100. Ya. Jadi kita dimisahkan yaitu antara 0 sampai 360 derajat yang dibulatkan pada 1/100 terdekat. 1/100 terdekat berarti 2 angka di belakang koma. Baik, kita sudah punya ini. Ini 2 angka di belakang koma. Kalau dibulatkan, kalau di belakang garis ini itu 5 ke atas, maka dia akan nambah 1. Tetapi jika yang setelah garis ini kurang dari 5, maka tetap. Jadi ini pembulatannya tetap 30,96. Ya. Saya akan masukkan di sini 30,96. Ya. Cek. Alhamdulillah benar. Oke, silakan yang mau mendokumentasikan. Masih sama sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Adakah pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, lanjut. Baik, soal berikutnya. Nah, perhatikan di sini. Komponen X dari vektor U sama dengan negatif 4. Komponen Y dari vektor U sama dengan negatif 3. Oke. Nah, berdasarkan kuadran, ya, ini kan 0 derajat, 90 derajat, ya, 180 derajat, 270 derajat. Di sini adalah positif X,
positif Y, negatif X, negatif Y. Nah, berarti di kuadran berapakah vektor U? Yuk, kuadran 1, 2, 3. Ada di kuadran 3. Oke, bagus sekali. Baik, kita gambarkan vektor U-nya. Nah, ini adalah vektor U-nya. Di mana komponen dari pangkal di sini ke kiri 4, negatif 4, ke bawah 3. Itu ya. Baik. Nah, bagaimana cara menentukan sudutnya yang mana sih, Pak? Sudutnya yang ini. Jadi sudutnya itu dari sumbu X positif, ini namanya theta. Kalau sudut di sini ini adalah alfa, ya. Maka berarti theta sama dengan berapa? Theta sama dengan 180 derajat ditambah alfa, ya. Alfanya di sini tentunya tidak negatif, tidak positif. Ya, jadi di sini satuannya kalau sudah berkaitan dengan alfa, maka komponen negatif positif ini tidak berlaku. Ya. Jadi di sini nanti sama dengan 180 derajat ditambah arkus tangen dari berapa? 3/4. Yuk kita gunakan kalkulator. Oke, berarti berapa? 180, ya, 180 ditambah arkus tangen 3/4, ya. Oke, nah itu jawabannya. Sama dengan 266,8697. Sudah sampai sini aja. Oke ya, Mbak, perhatikan kalkulator saya sembunyikan lagi. Sekali lagi kita diminta memasukkan di sini nilai sudutnya dalam derajat yang dibulatkan pada 1/100 terdekat, ya. 1/100 terdekat berarti batasnya 2 angka di belakang koma. Oke. Nah, setelah garis ini angkanya lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5? Lebih besar dari 5. Lebih besar. Lebih besar. Berarti dibulatkan ke atas 216,87. Nah, seperti ini. Ya. Jadi jawab di sini harus benar-benar fit, harus benar-benar tepat, ya. Oke, berarti 216,87. Mari kita cek apakah benar. Alhamdulillah benar, ya. Monggo, silakan yang mau dokumentasi. Seperti biasa, ada pertanyaan enggak? Itu Tidak yang ada? 3/4 nggak pakai koma ya, Pak? 3/4 tidak pakai koma maksudnya? Yang tangan -1 3/4 itu kan awalnya -4i plus 3j. Kalau digandengkan dengan gambar yang saya visualisasikan di sini, maka tidak ada negatif positif. Ya. Jadi di sini sudah menjadi skalar semua, satuan semua, besaran semua, enggak ada arahnya. Kalau negatif ini kan merupakan arah dari vektor itu sendiri. Jadi kalau pakai negatif di sini, jadi gini, saya kasih warna merah penjelasannya, pertanyaan yang bagus sekali. Oke. Jadi sudut itu kalau berlawanan arah dengan jarum jam, maka dia positif. Nah,
Ini tetanya positif. Ya. Tetapi jika arahnya searah dengan jarum jam maka negatif. Kalau yang dihitung kalkulator di sini itu hanya ini aja, positif negatif ini aja. Oke. Nah, ini min 3 dibagi min 4 kan ya sama-sama positif, Pak, gitu. Iya, nanti sudutnya adalah yang ini. Maka untuk mendapatkan alfa di sini maka harus diperpanjang. Sehingga ini kan sudutnya sama ya, karena saling bertolak belakang. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Atau Pak. ada pertanyaan lagi? Sudah. Sudah? Terima kasih, Yakin? Pak. Iya, iya, terima kasih. Sama-sama. Oke, saya hitung sampai 3 ya sebelum saya pindah ke nomor 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Yuk, lanjutkan ke soal berikutnya. Soal yang ketiga. Oke. Nah, yang ini nanti soal terakhir aja silakan dijawab ya. Ini komponen X dari vektor U adalah negatif 9. Komponen Y dari vektor U sama dengan 3. Oke. Berarti kalau digambar dalam kuadran, ada di kuadran berapa itu? Kuadran 4. Kuadran? 2. Dua, Pak. Kuadran 2. 2, Pak. 2. 2 ya. X-nya negatif, Y-nya positif. Sebentar ya, adzan ya.
Baik, sudah selesai adzannya yang di dekat rumah saya. Oke, untuk yang mau sholat silakan, tetapi selesai ini tinggal 2 nomor ini maka pembelajaran selesai. Ya, monggo silakan. Sekali lagi anak, Pak Bambang tidak pernah mewajibkan anak-anakku untuk ikut Meet. Meet hanya sarana yang diberikan Pak Bambang buat anak-anak semua, ya, agar bisa merasakan pembelajaran layaknya seperti halnya pembelajaran tatap muka. Apa maksudnya, Pak? Ketika ada yang tidak ngerti, bisa tanya langsung. Itu tadi Akmal tanya, apakah harus pakai tan? Untuk kasus ini, mari kita diskusikan apakah kita harus pakai tangan ataukah boleh pakai sin, apakah boleh pakai kos. Ya, baik, akan saya kasih gambaran. Oke. Nah, ini segitiga. Pada perbandingan trigonometri, ini theta ya. Ini adalah Y, ini adalah X, di sini adalah R, kan gitu ya. Oke. Nah, berdasarkan perbandingan trigonometri di sini, sin theta itu sama dengan Y per R. Cos theta itu sama dengan X per R. Tangen theta sama dengan Y per X. Oke. Daya, baik. Ya, ini yang tulisan hitam di sebelah ini adalah sebagai literatur. Ya, kita nanti maunya pakai yang mana. Oke. Dari soal ini, maka kita perjelas gambarnya. Ya. Ini adalah alfa, gitu ya. Di sini min 9, di sini 3. Ya. Nah, berarti ketika kita mau mencari sudutnya ini, mau pakai sinus, pakai kosinus apa tangan? Yuk, silakan dijawab. Tangan. Tangan, kenapa kok pakai tangan? Kenapa kok nggak pakai sin? Kenapa? Karena yang dicari. Kenapa? Karena yang dicari R-nya. Karena R-nya belum diketahui. Karena ya, iya. R-nya kan di sini ya. R-nya Iya. berapa? Belum tahu. Kecuali kalau kita pakai hitung pakai Pitagoras. Berarti kan nambah pekerjaan ya. Apakah nggak bisa? Bisa. Iya. Apakah nanti hasilnya sama? Pasti sama. Tapi di sini kita pakai strategi yang paling mudah. Oke, ini tetanya. Dan di sini adalah alfa. Sekali lagi, kalau kita sudah main alfa, maka positif negatif sudah tidak ada ya. Oke, berarti theta sama dengan berapa? Theta sama dengan 180 min alfa, gitu kan ya? Kalau dari gambar loh ya, 180 dikurangi alfa kan tetanya ya. Karena theta dan alfa berpelurus ya. Oke, alfanya sama dengan apa? Sama dengan 180. Akmal sudah jelas ya, Mal? Kenapa kok pakai tangan ya, Mal? Halo Akmal. Arkus tangan, oke, terima kasih, jelas Pak. Arkus tangan dari berapa ini? Yo, berapa? 9/3. 9/3. 3/9, jangan terbalik. Komponen Y, ini loh. Iya ya, lupa. Ya, Ya. Oke, jangan terbalik ya. Kalau terbalik maka jawabannya beda. Oke. Nah, sama dengan berapa? Baik, kita pakai kalkulator. Ada tulisannya sih.
Tak jernihkan. Oke. Oke, 180 dikurangi argustan dari 3/9. Oke, sama dengan berapa? Nah, itu dapat 161 56 505. Oke, saya sembunyikan kalkulatornya. Oke, sudah. Masih sama ya? Oke. Kita kembali, mudah-mudahan masih tetap. Oke, soalnya masih tetap, komponen X-nya negatif 9, komponen Y-nya 3. Oke, alhamdulillah masih tetap ya. Oke, dari sini kita masih tetap diminta untuk pembulatan 1/100. Nah, setelah garis 5 ke atas enggak? Tidak, Pak. Iya, tidak. Iya, Pak. Iya, ini 5 ini. Ya, berarti dibulatkan ke atas 161,577. Kalau ininya belakang ini sebelahnya garis ini 5 ke atas, maka ditambahkan 1 di depannya. Oke, berarti jawabannya adalah 161,57. Oke, kita cek. Oke, benar ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, sekali lagi manfaatkan mic ini untuk membuat pemahaman Anda jelas gitu ya. Supaya ada bedanya memakai mic dengan tidak mic. Untuk yang tidak ikut mic bisa menyaksikan rekamannya ya. Karena sehabis ini akan saya upload setiap pertemuan, kan saya upload ke YouTube ya. Rekamannya yang itu bisa dinikmati. Mungkin kuotanya hanya tersedia kuota malam, maka pas waktu malam harilah bisa mengakses videonya. Tapi itulah semangat pengorbanan dalam belajar ya. Oke. Pak, mau nanya. Ya. Itu kalau mau ngitung kalau mau min 1/3/9 itu harus pakai kalkulator atau bisa ngitung manual? Kalau Pak Bambang nggak mampu untuk menghitung itu, sebetulnya bisa, tetapi memakai deret. Ada deretnya panjang. Jadi fungsi sinus, fungsi tangan itu ada yang dinyatakan dalam sebuah deret. Sebuah deret itu barisan angka. Pendekatan itu yang dipakai kalkulator. Karena kalkulator hanya mengenal tambah, kurang, kali, bagi. Kalau nggak pakai kalkulator nggak bisa. Kalau Pak Bambang belum bisa menghitung itu tanpa kalkulator. Ada lagi yang Hitungnya enggak ada. Bukan, Pak. Gimana? Di HP. Kalau di kalkulator itu kan enggak ada tan. Nah, kalau pakai tan biasa itu hasilnya tetap sama atau beda? Loh, kalkulator di HP sama. Saya coba share kalkulator HP ya. Oke. Saya akan share kalkulator HP. Baik. Saya akan berhenti share dulu. Dari sini, saya berhenti dulu ya. Saya akan share kalkulator yang ada di HP ya. Bagikan layar, oke. Mulai sekarang. Oke, perhatikan ini kalkulator di HP ya. Sudah mulai kelihatan? Ya. Oke. Coba perhatikan ini layar HP kan ya? Oke, sudah? Ya. Ini
tab saya Samsung A8, ini kalkulatornya. Oke. Oke, saya kembalikan coretannya. Oh, nggak kelihatan ya. Coretannya hanya di saya saja, sebentar. Bagaimana caranya untuk mencari arkus tangan kan gitu ya? Ya, arkus tangan dari 3/9. Caranya kayak gini. Second, ya atau shift. Nah, di situ kan muncul ada tangan pangkat -1 ya. Muncul enggak? Di layar muncul enggak? Muncul ya. Jadi tekan, nanti akan keluar atan juga sama. 3 per berapa tadi? 3 per berapa? 3/9. 3/9. Oke. Tutup kurung ya. Nah, itu. Berapa itu? 18,43 ya. Tapi ini kan dikurangi kan gitu ya. Nah, ini sama dengan ini kan. Arkus tangannya ya. Oke. Yang kita hitung tadi adalah 180 dikurangi ini kan ya. 180 dikurangi answernya mana? Answer. Simpanan answer mana? Simpanan answer. Kok enggak ada ya? Oke, di riwayat ini ada ya. Nah, ini sudah. Nah, hasilnya coba perhatikan di situ 161,565051 sama enggak dengan tadi? Sama. Sama ya. Jadi tidak ada kendala menggunakan kalkulator di HP ya. Baik. Sekarang saya stop screen. Itu kalau pakai tab. Bagaimana jika pakai HP? Benar-benar HP, sebentar. Saya tak masuk, tak tambah lagi. Jadi saya masuk dengan 3 perangkat sekarang. Bentar, saya akan masuk dulu ke Meet-nya. Oke, sebentar, ditunggu ya. Nah, ini saya gabung lagi, satu perangkat lagi. Oke, saya akan share screen. Ya, saya akan share screen. Nah, ini untuk HP seri Infinix ya. Ini seri Infinix ya, ini. Ya. Nih. Saya mau pakai kalkulator yang asli bawaannya HP, ini bawaannya HP. Nah, ini ada oren-oren, ini saya geser akan keluar. Ya. Oke. Nah, shift-nya di mana? Itu ada inverse. Nah, keluar tangan pangkat -1 kan ya? Halo? Keluar enggak? Iya, Pak. Keluar. Ini yang seri kalkulator ini ya. Saya sekarang gunakan kalkulator yang lain yang ada di HP saya. Kalkulator di HP saya tidak hanya satu. Nah, ini. Ini kalkulator Scientific ya. TI ya. Ini saya dapat kiriman dari MIT Amerika, aplikasinya. Kalau anak-anakku punya file ini, silakan. Di sini ada shift, ada alpha, ya. Jadi ketika kita gunakan shift, nah di situ baru tangan.
maka di sana, oke, saya AC dulu ya, saya bersihkan dulu layarnya. Oke, sudah. Shift tangan. Nah, jadi di situ tulisannya tan pangkat negatif 1 ya. 3/9. Misalkan saya mau 3 per pecahan gitu. Nah, sini juga bisa. Nah, 18 itu ya. Saya mau memperbaiki karena tadi 180 dikurangi. Nah, seperti ini. Ini kalkulator yang satunya. Ini yang sifat apa? Tipe TI. Ya. Oke. Jadi tidak ada masalah ya, Nak. Jawabannya pasti sama asalkan satuannya degree. Ya. Oke. Oke, saya akan berhenti share screen. Oke. Saya akan berhenti share screen. Oke. Pak, kalau menggunakan kalkulator manual analog seperti halnya Casio bagaimana? Bisa. Ini waktunya sudah habis, Nak. Kira-kira gimana? Dilanjutkan dikit apa sudah? Lanjutkan aja, Pak. Dikit ya. Oke, saya minta waktu dikit. Saya akan berbagi untuk bagaimana ketika menggunakan kalkulator Casio. Karena yang dipunya Pak Bambang itu ya, Nak, ada beberapa kalkulator yang dipunya Pak Bambang. Nanti untuk TI, file mentahannya kalau nanti ketemu, saya bagikan di kelas. Supaya bisa diinstal di HP-nya anak-anakku semua. Bentar. Oke. Oke, saya mulai share screen, Nak ya. Oke. Perhatikan. Nah, Pak Bambang dulu sempat jadi apa? Dapat aplikasi Casio. Cuma ini tidak bisa Pak Bambang bagikan. Ini ada berbagai tipe kalkulator Casio. Ini yang seri FX99ID. Bagaimana cara menentukannya? Saya akan munculkan keloknya, jadi supaya nanti anak-anakku kalau yang ini bisa keluar yang ditekan apa saja gitu. Kalau menentukan 180 dikurangi ya, dikurangi kalau tangan berarti ya shift tangan. Oke. Dari berapa? 3/9. Nah, panah borong ya, sama dengan, nah seperti ini, hasilnya sama. Ini kalau kalkulator FX991 ya. Pak, bagaimana jika kalkulator yang lain? Oke, ini saya tutup. Saya punya yang seri lama, Pak, FX350ES. Nah, ini bagaimana? Ya, sudah kelihatan? Kelihatan ya, ini yang seri jadulan dikit. Ya. Gimana caranya? Ya sama 180. Ini di sini dipastikan ya. Oke, bentar, ini saya keluarkan dulu. Pop-up-nya, pop-up display, ini pop-up display namanya. Oke, bentar, keylog-nya saya keluarkan, jadi supaya saya AC dulu ya, AC, oke. Oke, 180 ya, dikurangi arkus tangan, jadi shift tangan, tetap sistan ya. 3/9 ya. Di seri ini pun
sudah ada bentuk pecahan natural. Oke, ini seri besarnya, pop-up display-nya saya tampilkan lebih gede. Nah ini. Oke, sama dengan berapa? Nah, sama dengan 161,56,50512. Jadi kalau dibulatkan ke 1/100, Pak, kalau saya pengen langsung dibulatkan pakai fungsi dari kalkulator bisa. Pakai shift mode. Nah, di sini ada fix 6. Nah, tinggal berapa? 2. Nah, 161,57. Ya. Oke. Sudah jelas, Nak, ya? Iya, Pak, sudah. Terima kasih. Ya, oke. Akan saya tutup. Bentar. Baik. Nah, baik anak-anakku, karena waktunya sudah habis, silakan latihan di Khan Academy secara mandiri. Sekali lagi kerjakan selagi sempat, ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Mudah-mudahan kita dilimpahi keberkahan ilmu. Sekali lagi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ke Pak Bambang jika ada kesulitan, ya. Insya Allah tidak sampai 1 kali 24 jam pasti Pak Bambang akan jawab, kecuali memang Pak Bambang agak berhalangan. Kecuali hari Kamis, Jumat, ya, Nak. Karena Kamis sama Jumat Pak Bambang harus semedi, ya. Kamis, Jumat, Kamis sore hingga Jumat sore itu Pak Bambang off, ya, dari aktivitas, ya. Jadi nanti kalau slow respon pas hari Kamis sore sampai Jumat sore Pak Bambang minta maaf, ya. Karena Pak Bambang harus off. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan sudah presensi, ya, Nak. Pastikan sudah presensi, ya. Pastikan sudah presensi. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak.